Selanjutnya akan dibahas bagian kelima dan bagian keenam dari materi kuliah ini. Pengamatan pergerakan tektonik dilakukan di permukaan bumi, yang pada kenyataannya bukan merupakan bidang datar. Dengan demikian, pergerakan lempeng tektonik dapat diuraikan dalam bidang sederhana yang mendekati bentuk bumi, yaitu bidang bola dengan parameter-parameter pergerakannya disebut sebagai parameter-parameter kutub Euler. Hal ini diuraikan pada bagian kelima pada materi ini. Parameter geokinematik adalah gerakan relatif antar lempeng di permukaan bumi yang dapat ditentukan dengan menggunakan parameter kutub Euler pole finite rotation pole sebagai fungsi dari kecepatan rotasi lempeng relatif terhadap sumbu rotasi di lintang dan bujur tertentu dari permukaan bumi yang dianggap sebagai bola. Parameter kutub Euler digunakan untuk mendefinisikan tipe lempeng atau blok dan juga digunakan untuk mendelineasi batas antar lempeng atau blok. Pada metode atau model geologi, parameter kutub Euler menggunakan informasi dari azimuth sesar transform, kecepatan pergerakan zona pemekaran, dan slip vektor dari kecepatan dari kegempaan yang terjadi pada zona tersebut. Untuk seluruh bola bumi, model geologi menggunakan metode closure circuit yang mengikutsertakan semua lempeng di permukaan bumi. Penentuan parameter kutub Euler pada permukaan paleogeometris yang ideal menggunakan data pengamatan GNSS GPS dihitung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membutuhkan ketersediaan nilai pergeseran atau kecepatan data setidaknya 3 stasiun yang terletak di rigid area dan tidak terletak di zona difus atau di perbatasan. Yang kedua, untuk mengubah koordinat sistem geodetik yang digunakan dari GNSS GPS menjadi sistem koordinat bola yang digunakan di permukaan referensi dalam penentuan kutub Euler adalah menggunakan rumus transformasi yang diuraikan oleh Cox dan Hart yang terlihat pada slide ini. Penentuan kutub Euler dapat diuraikan secara sederhana, yaitu dengan menempatkan posisi stasiun dari perkiraan lempeng di permukaan bumi, kemudian menggunakan hasil estimasi kecepatan pergerakan pada permukaan bola untuk menghitung posisi lintang bujur dari kutub Euler serta kecepatan rotasinya. Terdapat 3 jenis kutub Euler. Yang pertama adalah current instantaneous Euler pole, yaitu posisi kutub Euler saat ini yang diperoleh dari pengukuran desain. Yang kedua adalah future Euler pole atau total reconstruction Euler pole yang diperoleh dari hasil interpolasi atau ekstrapolasi dari tipe Euler pertama. Dan yang terakhir adalah Euler pore stages, yaitu kutub Euler yang terjadi hanya pada durasi waktu tertentu, dikarenakan lempeng tersebut menyatu dengan lempeng yang lainnya atau justru terpecah menjadi beberapa lempeng. Slide ini menunjukkan posisi kutub Euler beserta kecepatannya dari berbagai lempeng di dunia. Gambar di kiri menunjukkan hasil global dalam kerangka referensi absolut non-net rotation novel 1A, dan pada gambar kanan adalah posisi kutub Euler blok atau lempeng Merikosunda relatif terhadap kerangka referensi absolut ITRF, dalam hal ini bertanda bulat, dan kerangka referensi relatif lempeng Eurasia dengan menggunakan tanda bintang. Pada slide ini terlihat perbedaan antara model pergerakan geologi novel 1A dan model pergerakan lempeng geodetik ITRF, di mana keduanya dalam kerangka referensi absolut. Estimasi pergerakan long term dari metode geologi dengan short term atau recent dari metode geodetik menunjukkan hasil yang mirip, yaitu memiliki perbedaan hanya 1 cm per tahun dalam durasi 1 juta tahun. Hal ini menunjukkan bahwa metode recent geodetik bersifat akurat dalam mengestimasikan pergerakan lempeng yang sudah berlangsung jutaan tahun. Keakurasian tersebut terbukti tinggi saat diaplikasikan pada lempeng bumi yang bersifat rigid. Dan bagaimanakah dengan wilayah perbatasan antar lempeng yang selama ini diketahui memiliki sifat tidak rigid? Bagian ke-6 selanjutnya akan membahas secara singkat bagaimana caranya mengkuantifikasi pergerakan pada daerah perbatasan antar lempeng yang memiliki sifat tidak rigid. Pada gambar slide ini terlihat animasi bahwa pada zona rigid atau di tengah-tengah lempeng,
Hanya terjadi deviasi yang kecil dari kecepatan hasil estimasi kutub Euler dengan hasil pengamatan geodetik. Sedangkan pada zona antar lempeng terdapat deviasi yang besar. Kuantifikasi dapat dilakukan melalui dua pemodelan besar. Yang pertama adalah boundary modeling yang melibatkan hanya zona yang tidak terlalu jauh dari sedikitnya dua lempeng yang berinteraksi. Yang kedua adalah block modeling yang mengasumsikan lempeng-lempeng yang berinteraksi adalah blok, masing-masing adalah blok yang tertutup. Pada gambar slide ini terlihat contoh terdapat deviasi di zona perbatasan dari hasil estimasi kecepatan berdasarkan kutub Euler model geologi Nouvelle 1A dengan hasil pengamatan real dari data GPS, di mana terlihat lempeng Arabia dan lempeng India bergerak lebih lambat pada masa resen ini dibandingkan dengan estimasi long-term Nouvelle 1A. Slide berikutnya menunjukkan hasil yang serupa, yaitu adanya deviasi wilayah zona perbatasan Sunda Blok dengan lempeng Mayor Australia. Nilai deviasi kecepatan atau nilai residual yang besar terlihat pada grafik di kanan adalah pada stasiun-stasiun yang terletak pada zona perbatasan di antara kedua lempeng ini. Dengan demikian, diperlukan pemodelan non-rigid yang diharapkan dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya pergeseran atau deformasi di zona perbatasan antar lempeng. Agar dapat menentukan tipe pemodelan mana yang akan digunakan dan diharapkan bisa memberikan gambaran pemodelan atau deformasi di wilayah perbatasan antar lempeng, maka perlu diketahui dari informasi geologi atau informasi a priori lainnya, yaitu tipe perbatasan antar lempeng tersebut. Dalam zona lokal, batas antar lempeng dikenal sebagai fault atau sesar. Terdapat 3 tipe sesar utama, yaitu sesar normal di mana hanging wall turun relatif terhadap footwall, sesar anjak pada gambar di tengah, atau thrust reverse di mana hanging wall naik relatif terhadap footwall. Kemudian yang terakhir adalah sesar geser di mana kedua blok berbatasan dengan arah gerak yang berbeda. Boundary modeling yang pertama adalah menggunakan persamaan sederhana, yaitu strain atau regangan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan pergerakan dengan jarak tempuhnya. Strain ini adalah perubahan geometrik dari suatu materi sebagai reaksi deformasi dari sebarang gaya atau force yang bekerja terhadapnya. Selain strain, juga dapat diturunkan informasi rotasi yang terjadi pada materi terkait, regangan geser atau shear strain, dan dilatasi sebagaimana terlihat pada denah di bagian kanan. Slide ini menunjukkan contoh aplikasi boundary modeling pertama untuk wilayah Indonesia, yang itu menggambarkan strain berupa ekstensi warna hitam, kompresi warna merah, dan striaksi warna hijau, serta pada peta di kanan, yaitu rotasi searah putaran jarum jam warna merah berlawanan arah putaran jarum jam warna biru. Kedua gambar tersebut mewakili kondisi deformasi dari masing-masing blok yang berbeda. Slide ini juga menunjukkan intensitas dari strain untuk zona yang sama, di mana gradasi warna dari biru tua ke merah menunjukkan arti gradasi dari intensitas yang rendah yang menunjukkan zona stabil, sedangkan intensitas yang tinggi menunjukkan zona mengalami deformasi. Boundary modeling yang kedua adalah menggunakan persamaan profil arctangen yang biasa diterapkan untuk tipe sesar strike slip. Persamaan ini mengestimasikan kedalaman locking depth serta besarnya slip pada sesar tersebut dengan menggunakan informasi kecepatan hasil pengukuran GPS pada jaring transect atau alignment array yang memotong sesar. Boundary modeling yang ketiga adalah menggunakan persamaan dislokasi elastik dari Okada yang dapat diterapkan untuk semua jenis sesar dengan sedikit modifikasi pada parameter-parameter yang menyusun setiap tipe sesar ini. Persamaan ini mengestimasikan hal yang mirip dengan persamaan Arctangen, yaitu kedalaman locking depth serta pesanan slip dari setiap path pada sesar tersebut menggunakan informasi kecepatan hasil pengukuran GPS. Slide ini menunjukkan contoh boundary modeling tipe kedua, yaitu menggunakan persamaan Arctangen untuk wilayah sesar aktif Palu Koro. Terlihat
Dengan mengaplikasikan persamaan ini dapat terdefinisikan secara cukup baik locking depth dan slip di zona tersebut berdasarkan data GPS sepanjang transit yang dibangun memotong sesar. Kualitas dapat terlihat dari deviasi kecil antara estimasi kecepatan model dengan pengamatan GPS. Slide ini menunjukkan contoh boundary modeling tipe ketiga, yaitu menggunakan persamaan dislokasi elastik Okada untuk wilayah Amerika Selatan. Terlihat dengan menggunakan persamaan ini dapat mendefinisikan dengan baik locking depth dan slip di zona sesar ini berdasarkan data GPS sepanjang zona daratan. Kualitas dapat terlihat dari deviasi yang kecil antara estimasi kecepatan model dengan pengamatan GPS. Pemodelan kedua adalah menggunakan block modeling. Salah satunya adalah model dari McCaffrey yang menyatakan masing-masing lempeng sebagai satu blok tertutup. Model ini menggunakan penghitungan kombinasi di mana zona di tengah blok diasumsikan rigid sehingga bisa menggunakan estimasi kecepatan dari kutub Euler, sedangkan pada zona perbatasan digunakan kombinasi dari estimasi kecepatan kutub Euler dengan model elastik Okada sebagaimana terlihat pada animasi di slide ini. Selanjutnya, slide ini menunjukkan contoh aplikasi dari block modeling McCaffrey untuk wilayah Filipina. Terlihat pada zona dibagi menjadi beberapa blok independen pada gambar bagian kiri. Kemudian pada gambar bagian tengah terlihat kecepatan rigid blok hasil estimasi dari kutub Euler masing-masing blok. Dan pada gambar paling kanan menunjukkan hasil akhir sebagai kombinasi estimasi Euler pod dan dislokasi elastik pada zona batas antar blok. Pola pergerakan antar blok terlihat menjadi lebih smooth dan deviasi yang kecil terlihat antara estimasi model dengan pengamatan GPS. Demikian materi kuliah ini disampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Tugas, sebutkan model-model pergerakan lempeng tektonik dan uraikan satu saja dari model tersebut, misalnya Novel 1A atau ITRF, atau Anda bisa mencari model-model lainnya dari literatur. Waktu yang untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas ini adalah 1 minggu. Terima kasih.